Nah, bagi peserta didik yang memutuskan melanjutkan jalur pendidikan dan karir adalah salah satu keputusan penting yang ada dalam fase kehidupan. Nah, di antara beragam pilihan yang tersedia, sekolah kedinasan muncul sebagai alternatif menarik. Manfaat yang didapatkan tentu diantaranya ialah jaminan karir selalu sudah penuh dan terpenuhi. Meskipun banyak manfaat, sekolah kedinasan juga memiliki tantangan. Di antaranya proses seleksi yang ketat dan persaingan yang tinggi. Ini menjadikan sekolah kedinasan tidak mudah untuk diakses bagi semua peserta didik. Selain itu diperlukan komitmen yang kuat nantinya untuk bekerja di instansi pemerintah setelah lulus. Nah, saat ini saya kira ada 14 sekolah kedinasan berstatus ikatan dinas di Indonesia. Berdasarkan peraturan Menteri Menpan RB nomor 20 tahun 2021. Dan saat ini saya kira ada 14 sekolah kedinasan berstatus ikatan dinas di Indonesia. Jadi sekali lagi berdasarkan Menpan nomor 20 tahun 2021, sekali lagi dikarenakan oleh beberapa kementerian dan lembaga pemerintah. Nah, berikut ini saya kira ada beberapa kampus yang berada di bawah naungan kementerian atau lembaga pemerintah. Yang pertama, Politeknik Keuangan Negara, PKN, STAN. Kemudian ada IPDN, Pemerintahan Dalam Negeri. Ada Politeknik Ilmu Pemerintahan, Polteknik, Politeknik Imigrasi atau Polteknik. Kemudian ada Politeknik Transportasi Darat Indonesia, PTDI. Ada Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Ada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Ada Politeknik Penerbangan Indonesia. Ada Politeknik Statistik. Dan ada Sekolah Tinggi Meteorologi yang biasa disingkat dengan STMKG. Kemudian ada Sekolah Tinggi Intelijen Negara, STIN. Ada Politeknik Siber dan Sandi Negara, Poltek SN. Ada Akmil, ada Akpol. Nah, di antara 14 instansi sekolah kedinasan, ini memang terdapat ada top 5 teratas yang menjadi pilihan. Ya, ada dia sekalian biasanya pelamar. Ya. Di urutan pertama memang diduduki oleh Politeknik Keuangan Negara, STAN. Dengan total pelamar 38.355 pelamar. Disusul di PDN dengan jumlah pelamar sebanyak 33.653. Urutan ketiga ditempati oleh Politeknik Statistik dengan total 19.793 pelamar. Dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan ataupun Poltekip di urutan keempat dengan jumlah pelamar sekitar 12.390. Terakhir ada Politeknik Imigrasi atau Poltekim di urutan kelima dengan total pelamar sekitar 11.607 pelamar. Nah, berdasarkan publikasi Seknek di tahun 2023, total ada sekitar 4.672 formasi yang disediakan di sekolah kedinasan di 179 sekolah kedinasan pada tahun 2024 ini. Namun berdasarkan publikasi juga bahwa oleh Kemendikbud tahun 2024 total lulusan SMA di tahun 2024-nya sebanyak 5.311.490 siswa. Ya, jadi lulusan SMA ini banyak, tetapi formasi yang disiapkan di dalam sekolah kedinasan itu 4.672. Nah, disinilah tantangannya, bagaimana persaingan sangat diangkat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa dalam rangka untuk menyiapkan peserta didik kita untuk dapat berkarir dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dibutuhkan peran pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa pengelolaan pendidikan menengah SMA dan SMK itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, telah ditegaskan bahwa yang pertama di dalam pasal 18 ayat 2, pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018. Nah, saya berharap punya Pemda melalui SPM inilah
walaupun minimal, tetapi untuk penyelenggaraan satuan pendidikan tetap berbasis kepada standar nasional pendidikan, sehingga dapat menghantarkan mutu anak-anak kita yang maksimal. Walaupun pelayanan minimal, tapi kita harap dapat mengantarkan anak-anak kita dengan mutu yang maksimal. Nah, selanjutnya ini ditekankan bahwa penyelenggara pemerintah daerah perlu memprioritaskan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan undang-undang. Begitu juga dalam pasal 298 kita menekankan bagaimana belanja daerah untuk diprioritaskan dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan pusat ditetapkan dengan aturan ini. Pemerintah pusat yang dalam hal ini melalui kerjasama MOU antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian dalam rangka penerapan SPM pendidikan di daerah. Ini juga telah menyesuaikan dengan konsep program Merdeka Belajar untuk menyiapkan peserta didik unggul menjadi profil pelajar Pancasila yang bertujuan tentunya untuk membangun manusia yang memiliki akhlak yang baik, berpikir kritis, dan memiliki keterampilan yang handal. Nah, melalui kerjasama antara pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat yang diharapkan mampu membentuk generasi yang tangguh, cerdas, dan berdaya saing tinggi, yang siap mengemban tonggak kepemimpinan Indonesia ke depan, tentunya juga untuk Indonesia Emas tahun 2045. Nah, melalui program Merdeka Belajar, pendidikan tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tapi juga sebagai wahana pembentukan karakter, kecerdasan, dan adaptasi terhadap kemajuan teknologi digital. Dalam konteks ini, tentu guru atau dosen memiliki peran krusial sebagai penggerak utama dalam mentransformasikan misi pendidikan ke dalam tindakan nyata dalam kehidupan peserta didik. Dan dalam rangka implementasi perkembangan paradigma pendidikan di daerah, maka diperlukan dukungan yang kuat dari pemerintah yang akan ditempuh melalui kebijakan standar pelayanan minimal yang pelaksanaannya berpedoman pada regulasi yang diterbitkan oleh Kemendagri dan Kemendikbud, yaitu Permendagri 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan dan Permendikbud nomor 32 tahun 2002 tentang standar teknis pelayanan minimal di bidang pendidikan dengan indikator capaian standar bidang pendidikan antara lain partisipasi pendidikan, kualitas hasil belajar kejuruan, pemerataan kualitas belajar, layanan, kemudian juga kualitas lingkungan belajar, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Dan strategi pemerintah daerah saya kira dalam pengelolaan pendidikan SMA sebagaimana sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam rencana teknokratis RPJMN 2025-29. Di bidang pendidikan di antara lain kita memohon agar pada pemerintah daerah untuk dapat melakukan percepatan wajib belajar 13 tahun termasuk di dalamnya tentu pendidikan menengah melalui penyediaan sarana dan prasarana, penyaluran bantuan pendidikan, pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah, revitalisasi pendidikan non formal. Yang kedua, melakukan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui penerapan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial adaptif dan kontekstual. Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern. Lalu pemantapan sistem asesmen komprehensif, penciptaan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung penguatan karakter dan well-being peserta didik dan pendidik, maupun juga peningkatan kualitas pendidikan agama. Yang ketiga, diharapkan untuk Pemda melakukan peningkatan produktif daya saing dan kemampuan kerja melalui pengembangan manajemen talenta nasional, baik itu dari sisi riset inovasi, seni budaya, maupun juga olahraga, dan juga inovasi berbasis kewilayahan. Dan diharapkan Pemda juga melakukan penguatan sistem tata kelola pendidikan melalui penguatan manajemen kepemimpinan, lembaga pendidikan maupun juga peningkatan kapasitas Pemda untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kita mampu menyediakan satu sistem informasi data pendidikan, penguatan sistem penjaminan mutu, dan diharapkan Pemda juga mampu melakukan penguatan pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan berkaitan dengan kualitas dan juga termasuk reformasi LPTK dan juga penguatan PPG serta peningkatan kompetensi guru dan peningkatan kualitas guru untuk pendidikan inklusif. Nah, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini kami juga menyampaikan pesan kepada kepala sekolah, guru dan siswa, yaitu beberapa hal
yang tentu perlu menjadi perhatian. Yang pertama, bagi kepala sekolah dan guru, seperti yang kita ketahui bahwa setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. Kami harap Bapak dan Ibu guru sebagai tenaga pendidik adalah membuka jalan seluas-luasnya